Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Novanza dengan NPM B1A02212. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana lingkungan hidup, mulai dari definisinya, sejarahnya, sampai pemberlakuan undang-undang atau dasar hukum dari tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana lingkungan, yang dimana saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum lingkungan secara nasional sampai tercipta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum kita memulai ke dalam undang-undangnya, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang definisi lingkungan hidup. Nah, jadi kawan-kawan, lingkungan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berada di luar individu atau makhluk hidup dan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya. Lingkungan ini tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal atau ruang fisik, tetapi juga mencakup seluruh kondisi, unsur, dan faktor yang menentukan cara suatu makhluk hidup berinteraksi dan beradaptasi. Nah, bisa kita lihat di PPT saya ini, bahwasannya lingkungan hidup ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada biotik dan juga abiotik. Faktor biotik ini adalah suatu hal yang meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan, serta adanya mikroorganisme yang saling berhubungan melalui berbagai proses seperti rantai makanan, simbiosis, maupun kompetisi. Kalau abiotik ini mencakup komponen yang tidak hidup seperti udara, air, tanah, iklim, cahaya matahari, suhu, hingga kelembapan yang nantinya fungsinya itu adalah sebagai penunjang utama keberlangsungan kehidupan. Jadi kedua faktor ini tidak bisa dipisahkan, tetapi kedua faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya akan membentuk suatu ekosistem. Dalam ekosistem inilah makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya karena ada hubungan timbal balik yang kompleks. Misalnya, tumbuhan membutuhkan cahaya, air, dan tanah untuk tumbuh, sementara hewan dan manusia bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan dan juga oksigen. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang tindak pidana hukum lingkungan. Nah, tindak pidana hukum lingkungan ini merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan diancam dengan sanksi pidana. Bentuknya dapat berupa tindakan yang menimbulkan pencemaran, perusakan, atau pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga nantinya ini akan menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Di Indonesia, tindak pidana lingkungan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana contohnya ini bisa kita lihat di PPT saya, itu seperti membuang limbah berbahaya tanpa izin, melakukan pembakaran hutan secara ilegal, dan contohnya seperti AMDAL. Selanjutnya ada dimensi administratif dan pidana, yaitu bisa melakukan pencabutan izin atau denda administratif dan kurungan maupun denda yang lebih berat. Selanjutnya kita kenal juga dengan prinsip strict liability, yaitu pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan apabila tindakannya terbukti menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan awal hukum lingkungan. Nah, jadi kawan-kawan, bisa kita lihat bahwasannya perkembangan awal hukum lingkungan ini diawali dengan deklarasi Stockholm pada tahun 1972, yang dimana konferensi ini menjadi tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya negara di dunia secara bersama-sama menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, konferensi Stockholm 1972 yang nantinya itu akan melahirkan deklarasi lingkungan hidup manusia yang mempunyai 26 prinsip tadi, juga penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Adapun juga konferensi-konferensi dunia lainnya, yang dimana adanya pertemuan Montevideo 1981, konferensi Rio de Janeiro tahun 1992, dan juga konferensi Johannesburg tahun 2002. Selanjutnya, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu sebelum tahun 1982, regulasi lingkungan di Indonesia masih bersifat sektoral dan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan
aspek keberlanjutan. Setiap sektor seperti kehutanan, perkembangan perikanan, dan perkebunan memiliki aturan tersendiri yang berdiri sendiri yang belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum lingkungan yang komprehensif. Bisa diartikan belum ada undang-undangnya pada tahun tersebut. Nah, setelah karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur, maka dibuatlah pada tahun 1980-an, yaitu terciptalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ini merupakan suatu tonggak awal lahirnya hukum lingkungan modern di Indonesia. Ketika undang-undang tersebut telah dilaksanakan, ternyata belum sesuai juga dengan penerapan yang ada, sehingga diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kita pakai pada saat ini hingga saat ini. Nah, selanjutnya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan ini merupakan suatu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lingkungan hidup, bisa melalui instrumen administrasi, perdata, maupun pidana. Dan penegakan hukumnya pun ini memiliki tujuan utama untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Maka sebab itu dalam menetapkan peraturannya itu dia menggunakan 3 sanksi. Yang pertama itu dia bisa menggunakan sanksi administratif, yang kedua bisa menggunakan sanksi perdata, dan yang terakhir bisa menggunakan sanksi pidana. Pada aspek hukum administratif itu bisa digunakan 4 sanksi. Yang pertama itu bisa melakukan teguran tertulis, yang kedua paksaan pemerintah, yang kedua pembekuan izin lingkungan, dan yang terakhir itu yang paling fatal adalah pencabutan izin lingkungan, yang dimana pencabutan izin lingkungan ini merupakan langkah terakhir apabila pelanggaran dianggap serius dan berpotensi membahayakan ekosistem maupun kesehatan masyarakat. Selanjutnya, aspek hukum pidana yang dimana berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir, yang dimana ini sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketika ada perusahaan atau individu melakukan kerusakan lingkungan, maka dia bertanggung jawab penuh dalam melakukan perbaikan atau bisa dikenakan sanksi pidana. Itu bisa kita lihat pada pasal 116, pasal 118 sampai pasal 119, pasal 117, dan juga corporate criminal liability. Yang terakhir, aspek hukum perdata, yang dimana gugatan perdata ini dapat diajukan melalui 2 tahap, bisa di tahap litigasi maupun non litigasi. Yang dimana kalau misalnya gugatan perdata ini diajukan kepada individu, bisa diajukan kepada individu, bisa diajukan kepada kelompok masyarakat, dan bisa juga diajukan kepada organisasi lingkungan hidup. Nah, jadi kawan-kawan, yang terakhir kita akan membahas tentang kasus lingkungan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya di kabupaten saya sendiri, yaitu terdapat di pesisir Desa Pasar Seluma, yang dimana dia ini menolak aktivitas tambang pasir besi yang dilakukan oleh PT Flaming Lefto. Mana penolakan ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran oleh masyarakat, terutamanya masyarakat pesisir, yang dimana takutnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir, terganggu mata pencaharian, dan bisa terjadinya abrasi pantai. Dalam kasus PT ini, indikasi tindak pidana lingkungan muncul dari 4 aspek. Yang aspek pertama itu adalah operasi tanpa izin lingkungan, yang kedua ancaman kerusakan ekosistem pesisir, yang ketiga korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan yang keempat kemungkinan penerapan strict liability. Jadi kawan-kawan semua, dari penjelasan saya tadi bisa saya simpulkan bahwasanya hukum lingkungan di Indonesia ini berkembang dari sifat sektoral menuju sistem yang komprehensif sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, dan yang kita kenal sekarang dan yang kita jalankan sekarang itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang itu berlaku pada saat ini. Nah, undang-undang tersebut menegaskan bahwasanya pentingnya pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum. Tindak pidana lingkungan ini bisa bermacam-macam, bisa dilakukan oleh individu, oleh masyarakat, bahkan oleh PT atau perusahaan-perusahaan lain, atau korporasi dan badan usaha lainnya. Nah, jadi kawan-kawan, itulah hasil pemaparan materi dari saya tentang tindak pidana lingkungan hidup, yang dimana ini dimulai dari apa definisinya, bagaimana sejarah perkembangannya, bagaimana terciptanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjadi pedoman untuk menegakkan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.